Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Dwi Nuraini, NIM 621141820. Di sini saya akan menjelaskan tentang program latihan olahraga gulat. Olahraga gulat merupakan salah satu cabang olahraga bela diri yang saling berhadapan dengan menggunakan anggota tubuh, terutamanya lengan dan kaki untuk menyerang lawan ataupun bertahan. Pengertian program latihan. Program latihan adalah seperangkat kegiatan dalam berlatih yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh siswa, pelajar, pemain baik mengenai jumlah beban latihan maupun intensitas latihannya. Jenis program latihan. Menurut Rusli Lutan mengatakan bahwa prinsip dasar dari periodisasi adalah pembagian masa atau pentahapan latihan yang disesuaikan dengan waktu yang tersedia sehingga dikenal siklus. Yang pertama itu ada makrosiklus dalam program setengah atau 1 tahun. Yang kedua mesosiklus dalam program 3 hingga 6 minggu. Dan yang ketiga itu ada mikrostruktur siklus sesi pelatihan harian hingga mingguan. Kemudian di sini ada biodata testi. Di sini bernama Surya, berumur 16 tahun, tinggi badan 170 cm, berat badan 70 kg, status SMA, hobi mendengarkan musik. Goalsnya meningkatkan daya ledak atau power ekstremitas bawah, peningkatan kekuatan, dan peningkatan kelincahan. Saran yang diberikan yaitu memberikan beban latihan dengan mementingkan kondisi tubuh atau adaptasi dislokasi bahu Surya. Catatan, mengkombinasikan latihan kekuatan dengan adaptasi dislokasi bahu. Berikut adalah program latihan Surya. Pada bagian tes, saya menggunakan blip test, push up, speed 30 meter, dan WBR. Untuk fisik, yaitu ada kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan kelentukan. Untuk teknik pada olahraga gulat yaitu clinch fighting, leverage, joint locks, dan grappling hold. Untuk taktik yaitu menyerang dan bertahan. Psikologi, disiplin, motivasi, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk nutrisi di sini saya mengisi makro dan mikro. Kemudian ini adalah program makro yang saya buat. Perlu diketahui bahwa dalam 1 tahun itu terdapat 48 minggu. Untuk kompetisi, di sini saya menempatkan pada awal Juni dan puncaknya pada awal Oktober. Untuk tes, saya menempatkan pada awal Januari, awal April, dan awal bulan Agustus. Untuk fase latihan, saya menempatkan dari Januari sampai Juni itu persiapan, Juli sampai Oktober kompetisi, November transisi, dan Desember kembali ke persiapan. Untuk subfase latihan, yaitu dari Januari sampai Maret persiapan umum, April sampai Juni persiapan khusus, akhir Juni sampai Agustus prakompetisi, September sampai Oktober fokus pada kompetisi. Untuk siklus makro terdapat 12 minggu dan untuk siklus mikro terdapat 48 hari. Untuk kekuatan, saya menempatkan pada minggu pertama dan minggu kedua yaitu adaptasi anatomi. Untuk strength itu 2 sampai ke 3, keempat sampai untuk minggu keempat itu max, minggu kelima konversi, minggu ke-6, 7, 8 itu power, sisanya mempertahankan. Untuk daya tahan pada bulan Januari sampai dengan Maret itu latihan aerobik atau anaerobik. Dari bulan April sampai dengan Juni daya tahan khusus. Untuk Juli sampai September mempertahankan. Kemudian untuk kecepatan itu Februari sampai dengan awal April kecepatan umum, dari bulan April sampai dengan Juni kecepatan khusus, kemudian Juli sampai dengan September mempertahankan. Untuk kelentukan dari Januari sampai dengan Maret PNF, April sampai dengan Juni spesifik, kemudian sisanya mempertahankan. Baik, di sini juga ada faktor latihan, yaitu ada volume, intensitas, dan peak. Untuk fisik saya menempatkan pada warna merah, teknik warna kuning, taktik warna hijau, dan mental warna biru. Untuk 3 bulan pertama saya menempatkan fisik 60%, teknik 30%, kemudian mental 10%. 3 bulan berikutnya
menempatkan fisik sebanyak 80%, teknik 60%, kemudian menambahkan taktik sebanyak 30% dan mental menjadi 20%. Untuk 3 bulan berikutnya, saya menurunkan fisik menjadi 40%, menurunkan teknik menjadi 50%, dan meningkatkan taktik menjadi 70%. Kemudian untuk mental ditingkatkan menjadi 40%. Kemudian untuk 2 bulan berikutnya, menurunkan fisik menjadi 10%, menurunkan teknik menjadi 20% dan meningkatkan taktik menjadi 80%. Kemudian mental ditingkatkan lebih tinggi menjadi 90%. Untuk program esok, untuk hari Senin saya memakai warming up, latihan teknik dasar, clinch fighting 15 menit, istirahat 2 menit, leverage 15 menit, kemudian cooling down. Untuk hari Selasa yaitu warming up, single leg hop 30 detik 3 set, istirahat 2 menit, zigzag run 8 kali 2 set, cooling down. Untuk hari Rabu warming up, latihan teknik dasar, giant locks 15 menit, istirahat 2 menit, kemudian grappling hold 15 menit, cooling down. Kemudian hari Kamis warming up, double leg hop 30 detik 3 set, istirahat 2 menit, boomerang run 8 kali 2 set, kemudian cooling down. Untuk hari Jumat warming up, latihan teknik, clinch fight 10 menit, leverage 10 menit, istirahat 5 menit, giant lock 10 menit, grappling hold 10 menit, kemudian warming up dan game untuk hari Sabtu. Untuk hari Minggu yaitu pendulum exercise 10 kali 3 set. Untuk minggu-minggu berikutnya tetap sama seperti minggu sebelumnya. Dan untuk minggu ketiga saya fokus pada pelatihan aerobik, yaitu untuk Senin minggu ketiga lari 2,4 km, istirahat 5 menit, angkat beban menggunakan besi seberat 20 kg, cooling down. Untuk hari Selasa latihan kekuatan yaitu sit up, squat jump, back up, push up, istirahat 2 menit, kemudian dilanjut lagi sit up, squat jump, back up, push up, dan cooling down. Untuk hari Rabu Dorland 15-30 detik 3 set, untuk kemudian mid ball 30-50% 3 set, setelah itu cooling down. Untuk hari Kamis minggu ketiga depth jump sprint 3 set, istirahat 2 menit, zigzag run 3 set, boomerang run 3 set, kemudian cooling down. Untuk hari Jumat minggu ketiga warming up, single leg hop 30 detik 2 set, istirahat 2 menit, double leg hop 30 detik 2 set, istirahat 2 menit, latihan teknik dasar, clinch fight 5 menit, leverage 5 menit, kemudian cooling down. Kemudian hari Sabtu warming up dan game, habis itu hari Minggu istirahat. Kemudian di sini yang terakhir ada program mikro. Untuk hari pertama itu ada pemanasan, ABC running, treadmill jogging, pause latihan inti yaitu leg curl, leg extension, squat, pull down, bench press, Russian twist, pendinginan, PNF. Untuk hari kedua pemanasan, ergo cycle, treadmill jogging, pause latihan inti, leg curl, leg extension, squat, pull down, bench press, Russian twist, pendinginan, PNF. Untuk hari ketiga pemanasan, ergo cycle, pause latihan inti yaitu biceps curl dengan elastic band, biceps curl dengan dumbbell, triceps curl dengan dumbbell, seated shoulder press dengan elastic band, chest press dengan dumbbell, elastic band squat, pendinginan, PNF. Untuk hari Sabtu itu pemanasan, ergo cycle, treadmill jogging, pause latihan inti, leg press, leg curl, leg extension, squat, bicep curl dengan dumbbell, triceps curl dengan dumbbell, seated shoulder press dengan elastic band, chest press dengan dumbbell, pendinginan, PNF. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.